Tema utama Kitab Daniel. 1. Kitab Daniel ditulis untuk membesarkan hati bangsa Yahudi yang berada dalam pengasingan dengan menyatakan program Allah bagi mereka, baik selama kekuasaan bangsa-bangsa kafir di dunia, ada kerajaan Babylon 605-539 sebelum Masehi, Medo Persia 539-331 sebelum Masehi, Yunani 331-146 sebelum Masehi, Romawi 146 sebelum Masehi sampai 476 Masehi, dan juga sesudahnya sampai kedatangan Yesus yang kedua. Tema utama dari buku ini adalah kuasa dan kendali mutlak Allah atas bangkit, berkuasa dan runtuhnya pemerintahan dan bangsa-bangsa di dunia, dan digantikannya semua kekuasaan itu oleh Sang Raja benar yang akan berkuasa di bumi berlanjut kepada kekekalan. Ayat-ayat kunci pasal 2 ayat 20-22 dan 44. Bandingkan pasal 2 ayat 28 dan 37, pasal 4 ayat 34 dan 35, pasal 6 ayat 25 sampai 27. 2. Tema kedua yang terjalin ke dalam tema utama adalah pernyataan kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah melalui mujizat-mujizat. Masa pelayanan Daniel adalah salah satu dari 6 periode dalam Alkitab dengan fokus besar kepada mujizat-mujizat yang dengannya Allah menggenapi tujuannya. Kelima periode lainnya adalah 1. Periode penciptaan dan air bah, Kejadian 1-11. 2. Periode bapa-bapa leluhur dan Musa, Kejadian pasal 12 sampai dengan kitab Ulangan. 3. Periode Elia dan Elisa, 1 Raja-Raja 17 sampai dengan 2 Raja-Raja 13. 4. Periode Tuhan Yesus dan para Rasul, Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, juga kisah para Rasul. 5. Masa kedatangan Yesus yang kedua dalam kitab Wahyu. Daniel pasal 9 ayat 24-27 berisi nubuatan yang sangat kompleks dan begitu akurat sebagai jawaban atas doa Daniel, bukan dengan mengacu pada apa yang akan terjadi dalam waktu dekat, melainkan jauh kepada sejarah Israel di masa depan, di masa akhir dari akhir zaman. Allah terkait Israel menjanjikan 2 hal berisi masing-masing 3 poin. Yang pertama terkait dosa. 1. Menyelesaikan pemberontakan, mematahkan kuasa dosa yang membelenggu Israel dalam sejarah panjang kemurtadannya. Lihat ayat yang ke-11. 2. Mengakhiri dosa, menghakimi dosa dengan mengalahkannya dan mematahkan kuasanya. Lihat Ibrani 9 ayat 26. 3. Menebus kejahatan, meletakkan dasar yang sempurna bagi penebusan dosa secara penuh, yaitu darah Kristus yang dibunuh, atau dalam ayat yang ke-26 dituliskan disingkirkan, disalib, yang memungkinkan 2 poin pertama terjadi. Bandingkan dengan ungkapan suatu sumber atau mata air yang terbuka yang membasuh dalam Zakaria 13 ayat pertama. Yang kedua terkait kebenaran. 1. Mendatangkan keadilan kekal ketika kebenaran dinyatakan dalam hati bangsa Israel dalam pertobatan mereka dari kemurtadan berabad-abad. 2. Menyegel atau menutup atau mengakhiri penglihatan dan nubuatan. Satu saat ini akan terjadi di mana tidak ada lagi pewahyuan dan Allah akan mewujudkan keparipurnaan penggenapannya oleh digenapinya janji berkat bagi Israel sebagai bangsa. 3. Mengurapi tempat Maha Kudus, konsekrasi ruang Maha Kudus dalam bait Allah terakhir di bumi yang akan menjadi pusat penyembahan pada masa kerajaan 1000 tahun damai. Lihat Yehezkiel pasal 40 sampai pasal 48. Keseluruhan masa penggenapan ini mencakup dan melampaui akhir kekuasaan
bangsa-bangsa dunia dan antikristus tepat sebelum kedatangan Yesus. Kesimpulan, 3 hal pertama digenapi secara rohani pada kedatangan Yesus yang pertama dan paripurna pada kedatangannya kembali. 3 hal kedua melengkapi keseluruhan rencana kekal Allah digenapi pada kedatangan Yesus yang kedua. Nah, sekarang ayat yang ke-26 sudah kita bahas ya. Saya kasih tanda, tinggal ayat terakhir ya. Ayat yang ke-27. Nah, ayat yang ke-27 inilah yang menubuatkan cakupan yang kedua, yaitu minggu ke-70 ya. 1 minggu tersisa yang belum kita bahas. Baca dulu ayatnya ya. Ini dia Daniel 9 ayat 27. Raja ini berbicara tentang siapa? Antikris ya, sudah disebut di ayat 26. Dari rakyat itu, Romawi, akan muncul raja. Ya. Nah, tentang raja itu, tentang antikris, dijelaskan di ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Keluarlah akhirnya 1 kali 7 masa yang terakhir ya. Jadi udah 69 disebut di ayat 25 ya, ada 7 plus 62, 69. Nah, 1 kali 7 masanya ini muncul di ayat 27. Ini penjelasan detail tentang 1 minggu terakhir dalam nubuatan 70 minggu ya. Saya baca ulang. Raja itu, antikris, akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu ya. Oke. Dan dia akan membuat perjanjian yang kuat dengan banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ini terjemahan yang lebih tepat dari kalimat yang pertama ya. Sekali lagi kita coba lihat bahasa aslinya, kita coba lihat dalam bahasa Inggris. Inilah pengkalimatan yang lebih tepat. Jadi kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia ditulis, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah, pengkalimatan yang benar seperti ini. Dan dia, raja itu ya, tentu saja antikristus, akan membuat perjanjian yang kuat dengan banyak orang selama 1 kali 7 masa. Apa artinya dari kalimat pertama? Antikristus akan berhasil mewujudkan perdamaian dunia di bawah kekuasaan dia ya, lewat perjanjian dengan Israel. Jadi ini akan menjadi satu peristiwa besar. Mengapa? Karena kalau kita lihat bahkan sampai hari ini masih jauh ya dari terwujud. Kita akan katakan mustahil. Mustahil akan terjadi perjanjian damai antara musuh-musuh Israel dengan bangsa Israel. Tetapi nanti di bawah antikristus ini, dia akan berhasil mewujudkan itu. Nah, kita sudah petakan di perajaan awal ini akan terjadi di sini. Ya, memasuki 7 tahun masa aniaya. Ya. Inilah maka dari sinilah sebenarnya ayat 27 sudah kita singgung ketika kita memetakan ini ya. Jadi 7 tahun ini dari mana? Inilah Daniel 9 ayat 27 ya. Akan ada 1 kali 7 masa, akan ada 1 kali 7 tahun di mana antikris yang datang dari rakyat yang menghancurkan Yerusalem pada 70 Masehi tadi akan berhasil membuat perjanjian, mewujudkan perdamaian dunia ya dengan Israel ya. Jadi dia bisa menghimpun musuh-musuh Israel seluruh dunia di bawah kekuasaan dia. Ingat ya, kita sudah singgung-singgung ini berbicara tentang satu sosok politikus yang punya karisma luar biasa ya, sehingga bisa mempersatukan. Nah, nanti kalau di bawah antikristus ini, politikus yang punya karisma luar biasa ini berhasil mempersatukan musuh-musuh Israel, tapi bukan untuk menyerang dulu, tapi untuk mengadakan perjanjian. Itu tanda kita sudah memasuki 7 tahun masa aniaya atau 1 kali 7 masa terakhir ya. Nih. Jadi antikristus akan berhasil mewujudkan perdamaian dunia. Ingat penunggang kuda putih di Wahyu 6 ya, kita sudah bahas. Kuda putih di sini melambangkan perdamaian ya. Jadi yang muncul pertama di kuda putih di Wahyu pasal 6 bukan Yesus.
tapi antikristus. Kenapa kuda putih? Kita sudah belajar, melambangkan perdamaian ya. Jadi itu penggenapan dari nubuatan Nabi Daniel ya. Jadi raja itu antikris akan berhasil mewujudkan perdamaian dunia. Ketika bangsa-bangsa dunia berdamai dengan Israel, maka perdamaian dunia terwujud ya. Jadi kita sudah singgung ini Wahyu pasal 6 ya. Ya akan ada perjanjian. Kalimat berikutnya. Pada pertengahan 7 masa itu ya, perjanjian 7 tahun ini, pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Itu dulu yang pertama. Setelah 3,5 tahun berlangsung, jadi dari 7 tahun perjanjian damai dengan Israel, di tengah-tengah tuh antikristus akan melanggar perjanjian itu dan menghentikan ibadah di bait Allah ya. Jadi kita sudah belajar bahwa memasuki masa aniaya 7 tahun ini sudah berdiri bait Allah yang ketiga ya. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda dibangun, tapi memasuki masa aniaya 7 tahun itu akan berdiri. Nah, masuklah perjanjian, tapi di tengah-tengah perjanjian antikristus yang memimpin perjanjian damai itu justru yang akan melanggar perjanjian dengan Israel. Nah, salah satu tindakan yang dilakukan antikristus ketika melanggar perjanjian di 3,5 tahun ini adalah menghentikan ibadah bangsa Yahudi yang sudah berlangsung lagi di bait Allah ketiga. Jadi bait Allah ketiga berdiri lagi, lalu bangsa Yahudi melakukan ibadah lagi di situ kan, termasuk memberikan korban sembelihan. Kan korban sembelihan sepanjang perjanjian lama itu menubuatkan Yesus. Maka ketika Yesus sudah mati di salib, harusnya tidak ada lagi korban sembelihan. Tapi kan realitasnya bangsa Yahudi belum mengakui Yesus, tidak mengakui karya salib Kristus. Artinya, coba jemaat renungkan, kalau hari ini masih ada bait Allah di Yerusalem, hari ini bangsa Yahudi pasti masih melakukan ibadah di bait Allah dan masih memberikan korban sembelihan gitu kan, karena mereka tidak menerima Yesus. Jadi secara rohani sebenarnya tidak boleh ada lagi korban sembelihan. Kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus Kristus tidak melakukan lagi korban sembelihan. Bagi kita sudah digenapi, makanya kita lakukan perjamuan kudus sebagai peringatan. Tapi ingat, Yahudi itu tidak mengakui kalau hari ini di Yerusalem masih ada bait Allah, mereka masih menyembelih binatang gitu kan. Nah, ketika nanti berdiri lagi bait Allah yang ketiga, mereka lakukan lagi itu. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 14. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua.
Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Bagi bangsa Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias, korban binatang dilakukan sebagai kepatuhan terhadap perjanjian lama. Berulang-ulang di perjanjian lama dinyatakan bahwa korban sembelihan diperlukan untuk penebusan dosa. Contoh, Keluaran 29 ayat 36, Imamat 4 ayat 31, 9 ayat 7, 14 ayat 19, 15 ayat 15. Bilangan 15 ayat 25. Pencurahan darahlah yang menyucikan baik orang maupun benda-benda. Imamat 16 ayat 19 bandingkan dengan Ibrani 9 ayat 22. Maka mereka akan terus melakukan ini selama mereka masih menolak Yesus. Praktik korban sembelihan bangsa Yahudi ini berhenti pada 70 Masehi karena bangsa Romawi menghancurkan bait Allah di Yerusalem. Tidak ada bait Allah, maka tidak ada tempat untuk mempersembahkan korban sembelihan menurut hukum Taurat. Lihat Ulangan 12 ayat 13 dan 14. Memasuki masa aniaya 7 tahun, tribulation, bait Allah akan didirikan lagi di Yerusalem, dan bangsa Yahudi yang saat itu masih menolak Yesus akan kembali menyelenggarakan ibadah di bait Allah dengan melakukan korban sembelihan. Inilah yang dinyatakan dan dinubuatkan dalam Daniel pasal 9 ayat 27. Mereka baru dimenangkan, bertobat dan menerima Yesus di 3,5 tahun terakhir pada masa aniaya besar atau Great Tribulation sebelum kedatangan Yesus kembali. Jadi dari 7 tahun perjanjian damai dengan Israel, di tengah-tengah tuh antikristus akan melanggar perjanjian itu dan menghentikan ibadah di bait Allah ya. Itu ya, yang pertama dilakukan antikristus saat melanggar perjanjian. Yang dilakukan berikutnya oleh antikristus adalah dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Dia akan melakukan penajisan terhadap bait Allah. Itu yang disebut sayap kekejian di sini. Ya. Jadi satu perbuatan keji di hadapan Allah karena dia akan membuat patung dirinya, memasang itu di bait Allah, lalu memerintahkan seluruh dunia untuk menyembah patung itu. Ya. Tapi perbuatan keji itu akan membuat dia dihukum binasa. Nah, dihukum binasanya di sini pada kedatangan Yesus yang kedua, dan itu ditegaskan dalam kitab Wahyu. Ya. Jadi Daniel pasal 27 lengkap menceritakan tentang minggu terakhir. Ya. 1x7 masa terakhir. Ya. Jadi begitu detail nubuatan Nabi Daniel ini tentang 7 tahun masa aniaya di akhir nanti. Kita belum masuk ke sana. Sampai sebenarnya kalau kita renungan tuh luar biasa ya. Dan kalau tanda-tanda menuju ke arah itu sudah Tuhan genapi dengan begitu presisi gitu ya. Kalau kita ikuti dari Daniel 24 awal sampai ke ayat yang ke-27, bagaimana nubuatan tentang akan disingkirkan yang diurapi itu digenapi dalam diri Yesus. Lalu akan muncul rakyat yang darinya satu raja akan muncul, itu akan membinasakan Yerusalem seperti air bah menghancurkan segala sesuatu, gitu sudah digenapi ya di 70 Masehi. Maka ketika kejadian-kejadian pengantar ini Tuhan sudah genapkan, artinya kepada kita umat pilihan orang Kristen yang benar dibukakan, maka kita memiliki satu iman yang teguh di sini ya.
ketika ini nanti terjadi, bahwa ini juga akan digenapi persis seperti yang Allah tetapkan. Makanya ketika kita berbicara tentang sudah masuk belum kita masa aniaya 7 tahun, yaitu kita lihat bait Allah yang ketiga belum berdiri, karena itu bagian yang tak terpisahkan dari penggenapan akhir zaman ya. Tuh, oke. Ke sini, Mbak lanjut dulu. Oke, kita kan tadi sampai sini ya. Kita tadi sampai sini. Ini akhirnya kita tidak tahu interval ini sampai kapan, tapi kita sudah dapat clue sekarang. Nah, angka tahunnya kita masih nggak tahu, jadi sebenarnya tanda tanyanya kita masih harusnya masih saya cantumkan di situ, karena kita tidak tahu kapan ini terjadi ya, 7 tahun masa aniaya ini. Tapi Alkitab lewat nubuatan Nabi Daniel sudah memberikan tanda. Masa interval itu sampai mana? Sampai kedatangan Raja itu atau Antikristus. Jadi barulah digenapi minggu terakhir ya. Jadi 69 minggu sampai sini, interval dulu 1 minggu di sini. Itulah lengkap nubuatan 70 minggu. 70 kali 7 masa atau 490 tahun. Ya. Karena kalau kita, kan saya selalu sampaikan nubuatan Alkitab tuh baru akan ketahuan angka tahunnya setelah terjadi ya. Jadi kalau kita belajar sekarang ini sudah ada angka tahunnya, ya memang karena sudah terjadi peristiwanya. Tapi kan ini masih di masa depan. Kita nggak tahu. Tapi sekali lagi kedatangan Yesus yang kedua bagi kita orang percaya itu tidak seperti pencuri. Bagi mereka seperti pencuri. Kenapa bagi kita tidak seperti pencuri? Ya ini, ketika kita belajar kita tahu apa yang harus kita perhatikan dari kondisi dunia ini, kondisi sekeliling kita yang menunjukkan bahwa kesini semakin dekat ya. Jadi kalau yang kemarin nih, eskalasi kedurhakaan kita melihat itu sedang digenapi karena kita tahu puncaknya di sini ya, Antikristus. Lalu penajisan bait Allah akan terjadi di sini oleh Antikristus. Juga sudah kita lihat ya, tanda-tandanya dilakukan oleh gereja-gereja zaman sekarang di bawah pengaruh ajaran sesat nabi-nabi palsu yang di belakangnya Antikristus kan. Jadi kalau saya bilang gereja-gereja akhir zaman ini secara tidak sadar sedang melakukan kekejian kepada Allah, sedang melakukan penajisan terhadap bait Allah ya. Jadi ketika mereka mengklaim gereja hari Minggu seperti ini kumpul, tapi ibadahnya tidak sesuai dengan kebenaran firman, tapi ikut arus eskalasi kedurhakaan, itu sebenarnya sedang mempersiapkan jalan bagi raja mereka muncul yang akan benar-benar menajiskan bait Allah. Nah, kalau terhadap Antikristus, perbuatan menajiskan bait Allah yang otomatis menajiskan Allah kan, menyatakan perang terhadap Allah, akan mendatangkan hukuman kebinasaan. Jadi dia cuma 3,5 tahun saja. Tuhan izinkan melakukan itu, langsung Tuhan balas ketika Yesus datang kedua kali. Maka mereka pun yang sekarang ramai-ramai menajiskan bait Allah, walaupun mengaku gereja, sama. Akhirnya akan sama, gitu kan? Akan menantikan mereka tuh penghukuman kebinasaan kekal. Makanya kenapa kita begitu strength menyatakan kebenaran ini kan sebenarnya karena kasih ya. Tapi di tangan gereja-gereja akhir zaman ya, di bawah nabi-nabi palsu ini kan semua sudah dibalik-balik pengertian kasih. Jadi bagi mereka ketika firman menyatakan salah kamu, itu kebencian gitu kan. Padahal justru itu bukti kasih Allah. Karena buat apa Yesus? Jadi orang Kristen sekarang tuh anehnya seperti ini. Coba jemaat renungkan. Mereka mengakui Yesus mati di salib. Gitu kan? Mereka mengakui Yesus mati di salib untuk menebus dosa. Tapi mereka menyangkal keberdosaan mereka. Jadi buat apa tahu Yesus bisa mengampuni dosa kalau mereka merasa gak berdosa. Gitu kan? Makanya hare. Jadi seolah-olah ketika berbicara tentang dosa, kekudusan, gitu, pengudusan, mereka bilang bukan buat kami itu. Kadang aneh gitu berhadapan dengan orang-orang Kristen zaman sekarang. Padahal kasih Allah yang terbesar lewat berita Injil, lewat kebenaran firman adalah ketika Allah menyatakan kesalahan kita ya. Kenapa? Karena di ujung nanti ketika Yesus datang,
Yang akan menyambut dia adalah orang-orang yang terpelihara tanpa cacat, kudus pada kedatangannya yang kedua kan. Jadi justru karena Allah mengasihi kita, menyayangi kita supaya kita menjaga hidup kita kudus. Artinya kalau kita ada dosa, Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal. Jadi kalau berbicara dosa sehitam apapun, sekelam apapun, semerah apapun, sekotor apapun, senajis apapun, oleh karya salib Kristus, kasih Allah itu putih. Yang jadi masalah, kamunya nggak merasa berdosa gimana? Gitu kan? Makanya kalau kita di sini dikuduskan, ciri orang Kristen yang benar, maka sepanjang ini kita akan menjalani proses pengudusan. Akhirnya sampai mana? Ya nantilah sampai ketemu Yesus. Ya, kita di sini ya, rapture. Ketemu Yesus. Selama masih hidup di daging ini, proses pengudusan. Ya, tapi mereka nggak percaya. Ketika kita berbicara dengan mereka proses pengudusan, kami sudah kudus, sekali aja di sini kudus. Kesini ya udah gitu. Ya kalau nggak ada pengajaran firman seperti itu ya, susah. Padahal kehidupan orang Kristen kan digambarkan Roma pasal 12 itu berubah oleh pembaharuan budi. Dan itu terjadi sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Yang salah-salah dibenarkan. Oke, udah nangkep ya sampai sini. Sebenarnya sudah selesai ya, jadi kalau kita tujuan mempelajari Daniel 9 ayat 24 sampai 27 untuk melengkapi peta zaman ini, maka selesailah di sini ya. Jadi sampai kemarin ini sudah kita lengkapi ya. 3,5. Yang mau saya tekankan sekali lagi ya, di Wahyu pasal yang ke-6, penunggang kuda warna putih, antikris. Wahyu pasal 19, penunggang kuda putih itu Tuhan Yesus Kristus ya. Di sini kuda putih melambangkan damai, tapi damai palsu, tapi real. Di bawah antikristus dia berhasil mengadakan perjanjian damai dengan Israel. Dia berhasil memimpin seluruh dunia dengan karismanya. Nah, coba bayangkan kalau di bawah karismanya antikristus itu berhasil mempersatukan dunia untuk udahlah, mari kita berdamai dengan Israel. Dan mereka ikut gitu. Terjadilah perdamaian dunia yang semu ya, karena nanti di sini ya, perang Armageddon itu ketika di tengah-tengah antikristus melanggar perjanjian, lalu nanti dia justru memimpin bangsa-bangsa seluruh dunia menyerang Israel ya. Di sini akan terjadi yang namanya perang Armageddon itu ya. Israel diserang, lalu bait Allah dihancurkan. Jadi di sini nanti bait Allah yang ketiga dihancurkan ya. Jadi dalam perang Armageddon ketika antikris melanggar perjanjian damai, justru dia memimpin bangsa dunia memimpin musuh-musuh Israel untuk menyerang Israel. Jadi Israel dikasih kalah dulu nanti sama Tuhan dalam perang Armageddon di sini. Tapi kemudian Yesus datang dengan pasukan surgawi mengalahkan antikris dan antek-anteknya. Jadi antikris, nabi-nabi palsu dilempar ke neraka, lalu pengikut-pengikutnya dibuat mati di sini oleh Tuhan Yesus dengan nafas yang keluar dari mulutnya ya. Jadi Wahyu pasal 19 kita sudah singgung. Jadi yang di sini memberi diri terseret eskalasi kedurhakaan, walaupun mereknya gereja, walaupun minggu hari seperti hari ini mereka kumpul di gereja katanya ibadah, itu akan binasa di sini ya. Mereka akan dicap sebagai pengikut antikristus, lalu sebagaimana raja mereka akan mengalami kebinasaan di sini. Oke, sampai sini ya. Jadi inilah Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27 ya.